semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film The Impossible. Merupakan sebuah film yang berlatar tentang kejadian tsunami yang menghantam negara-negara Asia pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Pada bencana tersebut setidaknya lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang lainnya dinyatakan hilang. Bencana ini bahkan tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Cerita film ini diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi Maria Bennett dan keluarganya yang selamat pada bencana waktu itu. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film dimulai dengan menampilkan perjalanan keluarga kecil Henry yang akan liburan sambil merayakan malam Natal di Gaula, Thailand. Sesampainya di bandara, mereka pun terlihat menaiki mobil jemputan dan terlihat berjalan melewati jalanan tepi pantai pedesaan. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang tour guide membawa mereka menuju hotel yang akan mereka tinggali. Sebagai seorang dokter dan mendapat promosi khusus dari pihak perusahaan, tentu Henry dan Maria telah diberikan hak istimewa untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan mereka. Di hotel ini mereka langsung disuguhkan dengan panorama indah. Malamnya Henry dan keluarga terlihat makan malam bersama, sambil merayakan malam Natal dengan cukup berkesan. Selesai makan-makan tersebut, acara dilanjutkan dengan menerbangkan ratusan lampion, sambil menikmati setiap momen di pantai itu. Mereka pun kemudian menghabiskan sisa waktu malamnya bersama wisatawan lainnya. Pagi harinya Henry dan Maria segera membangunkan anak-anaknya. Suasana gembira kembali diperlihatkan dalam penyambutan mereka di hari Natal, dengan membuka setiap hadiah yang mereka dapat, dan setelahnya kembali menikmati keindahan pantai. Mereka berjemur, main bola, dan berenang di pantai yang indah. Mereka tak pernah menyangka bahwa di pantai tersebut akan terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Hari-hari yang indah seolah terus memanjakan mereka. Setiap momen selalu mereka nikmati di sana. Keesokannya liburan mereka pun dilanjutkan dengan bermain di kolam renang hotel. Mereka begitu seru bermain bola di kolam itu. Sementara Maria sendiri berjemur sambil membaca catatan pekerjaannya. Di tengah keasikannya menikmati suasana liburan, tiba-tiba angin cukup kencang mulai berhembus dari arah pantai, sehingga hal itu ikut menerbangkan beberapa benda yang ada di sana. Termasuk juga selembar kertas dari buku yang sedang dibaca oleh Maria. Di saat Maria akan mengambil kertas itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air. Burung-burung pun terlihat berterbangan ketakutan. Dan sesaat kemudian tanah yang mereka pijak pun mulai bergetar. Bahkan makin lama semakin kencang. Maria yang kaget langsung mengalihkan pandangannya ke arah pantai. Ternyata air laut seketika saja pasang dan membumbung tinggi, sampai-sampai menumbangkan barisan pepohonan di sekitar pantai, dan langsung menyapu habis kawasan hotel. Kepanikan dan ketakutan bercampur. Tak lama kemudian mereka dihadapkan pada suasana yang benar-benar sangat mengerikan. Air menggenang memenuhi kawasan tersebut. Panorama alam yang awalnya indah kini lenyap seketika. Maria yang saat itu beruntung bisa berpegangan di pohon kelapa, tak henti-hentinya berteriak histeris meminta tolong. Di tengah kepanikan itu, tak jauh darinya tiba-tiba Lukas terdengar berteriak karena panik terbawa arus. Tanpa peduli apapun saat itu, Maria langsung melepaskan pegangannya dan berusaha mengejar Lukas. Setelah melewati perjuangan keras, Maria dan Lukas akhirnya dipertemukan di atas kasur yang mengambang. Namun lagi-lagi gelombang tsunami susulan kembali muncul dan kembali menghanyutkan mereka. Keadaan semakin kacau. Beruntung walau sempat terpisah, Lukas dan ibunya pada akhirnya selamat dan berhasil terapung di batang pohon kelapa yang tersangkut.
Ketika arus air sedikit lebih tenang, dengan susah payah keduanya pun berjalan menuju daratan. Dan betapa terkejutnya Lukas saat dia melihat begitu banyak luka, termasuk kaki ibunya yang terlihat banyak mengeluarkan darah. Khawatir bahaya kembali datang, Lukas pun segera menyarankan agar mereka mencari tempat yang aman dan memanjat ke salah satu pohon yang ada di sana. Baru saja melangkah, Maria langsung dikejutkan oleh teriakan seorang anak. Mereka pun tampak ragu dan menyangka bahwa itu adalah suara Thomas anaknya. Dengan tegas Lukas pun mengatakan bahwa kedua adiknya sudah tiada. Tapi sang ibu menjelaskan kalaupun itu bukan adiknya, setidaknya mereka bisa membantu dan menyelamatkannya. Akhirnya Lukas memahami hal itu, dan mereka berusaha mencari keberadaan anak yang berteriak tadi. Untungnya tidak jauh dari sana, mereka menemukan anak balita dalam keadaan tersangkut. Bahkan tertimbun puing-puing sampah. Lukas segera menolong dan membawa anak yang bernama Denny itu untuk naik ke salah satu pohon yang ada di sana. Singkat cerita, air pasang yang mengenang perlahan mulai surut dan mulai menampakkan daratan yang begitu mengerikan. Bangunan yang hancur, tanah yang berlumpur, mayat yang banyak bergeletak, sampai sampah serta puing-puing berserakan di mana-mana. Tidak ada hal apapun yang tersisa di sana, selain hanya rasa takut dan juga kepedihan yang mendalam. Matahari telah cukup terik, dan saat ini Lukas mendengar orang-orang pribumi yang melakukan pencarian. Dari sini mereka pun dibawa ke sebuah tempat, dan sesampainya di sana, mereka pun mulai sedikit dibersihkan dan diberikan baju. Maria tak henti-hentinya berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke sebuah mobil untuk diantar ke rumah sakit yang ada di kota itu. Di mobil Maria sempat menanyakan di mana Denny berada. Tapi Lukas menjawab tidak tahu, karena dari tadi dia hanya fokus ke ibunya. Singkat cerita mereka pun sampai di rumah sakit. Sambil ibunya yang sedang menjalani pemeriksaan, Lukas melihat tayangan berita yang memperlihatkan semua kengerian dan juga kerusakan parah akibat tsunami. Di sekitar Lukas banyak korban tergeletak ratusan, bahkan mungkin ribuan berteriak merasakan kesakitan. Lukas yang melihat ibunya langsung kembali, dan mendadak terkejut saat ibunya terlihat menggigil. Untungnya tidak lama setelah itu dokter akhirnya datang dan segera memberikan pertolongan. Begitu tersadar, ibunya pun lantas menanyakan mengenai keadaan kakinya. Lukas mengatakan bahwa kaki sang ibu baik-baik saja. Dari sana Maria menyaksikan bahwa pihak rumah sakit dan perawat lainnya terlihat sangat sibuk untuk menangani semua korban. Maria yang pada dasarnya adalah seorang dokter ikut tergugah hatinya dan kemudian menyuruh Lukas untuk sedikit memberi bantuan. Namun Lukas keberatan, karena itu berarti dia akan meninggalkan ibunya. Tapi karena Maria mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, akhirnya Lukas pun menurutinya. Dia pun keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang mencari anaknya. Lukas pun bersedia membantu bapak itu dan langsung mengelilingi rumah sakit untuk membantu mencari anak sang bapak. Di sela-sela itu ternyata juga ada yang meminta bantuan Lukas untuk mencarikan anaknya. Saking banyaknya yang meminta bantuan, Lukas pun sampai mencatat nama orang-orang yang harus dia cari. Setelah pencarian yang begitu lama, tiba-tiba saat Lukas menyebut sebuah nama, ada satu anak yang terbangun dari ranjangnya. Lukas pun langsung menjelaskan kalau dia akan membawa ayahnya ke sini. Akhirnya ayah dan anak itu pun bisa berkumpul kembali. Lukas pun tersenyum melihatnya, walau hatinya sendiri sedih karena dia sendiri tidak seberuntung itu. Setelah itu Lukas tiba-tiba teringat ibunya dan langsung pergi ke ruangan tadi. Tapi sesampainya di sana, ternyata tempat tidur ibunya sudah kosong. Lukas pun bingung dan khawatir. Apalagi sebelum pergi tadi keadaan ibunya tidak begitu baik. Ditambah lagi tidak lama setelah itu ranjang tersebut diisi oleh korban lain dan membuat Lukas berteriak panik. Namun seorang perawat kemudian menghampirinya dan langsung memeluk Lukas dan membawa ke tempat penampungan anak. Di tengah kepanikan ini, Lukas ditanya soal identitas lengkap beserta keluarganya. Barulah setelah itu, dia pun diberikan tanda pengenal. Lukas merasa semakin sedih karena di sekelilingnya banyak anak yang sama-sama kehilangan keluarganya. Dan dia merasa kalau saat ini dia tinggal sendirian, karena ibunya mungkin saja telah meninggal. Sementara itu di sisi lain Henry selamat. Saat ini dia berada di salah satu hotel di pinggiran pantai bersama Thomas dan juga Simon, karena sebentar lagi akan ada mobil evakuasi. Demi keamanan Henry membujuk Thomas dan Simon untuk ikut berlindung di camp yang berada di gunung. Awalnya Thomas menolak dan tidak mau berpisah dengan ayahnya. Tapi Henry dengan perlahan menjelaskan
bahwa Thomas harus bisa menjaga adiknya dan diam di tempat yang aman. Sebelum mereka berpisah, Henry pun sempat kembali mengingatkan agar Thomas menjaga adiknya dan menunggu sampai ayahnya menyusul ke camp. Henry sebenarnya tidak tega harus membiarkan kedua anaknya pergi dan menitipkan pada orang yang gak dikenal. Tapi mau gimana lagi? Yang mungkin saja saat ini mereka masih ada di luar sana. Setelah itu Henry kembali melanjutkan pencariannya. Tapi sayang kakinya tersandung, hingga senter yang dia gunakan pun padam. Akhirnya dia berpapasan dengan sebuah mobil. Henry pun langsung ikut dengan mobil itu bersama korban-korban lain yang selamat. Setelah sampai di tempat aman dan berbagi cerita memilukan seputar bencana yang menimpa mereka, Henry pun tentunya sangat senang dan berjanji akan meminjamnya hanya sebentar. Setelah tersambung dengan temannya, dia pun langsung mengeluarkan kesedihannya kalau dia kehilangan Maria dan Lukas. Henry pun langsung menutup telepon itu karena tidak mau membuat baterai itu habis. Namun karena orang itu melihat Henry yang benar-benar sedih, dia pun kemudian memberikan kembali teleponnya dan menyuruh untuk telepon lagi temannya sampai Henry benar-benar selesai berbicara dengannya. Di sisi lain, Thomas dan adiknya telah sampai di gunung bersama beberapa kelompok orang. Di sini sambil menidurkan adiknya, dia pun terlihat tegar dan mencoba menenangkan suasana hatinya sambil melihat jutaan bintang di langit. Sedangkan Lukas yang berada di rumah sakit kembali dihubungi pihak penyelamat dan mengajak Lukas menuju ke salah satu ruangan rumah sakit. Dan ternyata Maria masih hidup, walaupun keadaannya cukup parah. Haru dan rindu pun tak dapat terbendung. Lukas pun langsung memeluk ibunya, sedangkan pihak rumah sakit sendiri meminta maaf karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya Henry dan temannya kembali melanjutkan pencarian, dari mulai mendatangi tempat menampungkan jenazah sampai camp-camp terdekat. Tapi segala usaha untuk menemukan keluarga mereka pun masih saja nihil. Henry pun lalu mengajak temannya kembali melanjutkan pencarian ke rumah sakit terdekat. Sebelum dia berangkat, Henry justru kembali dikejutkan dengan berita bahwa kedua anaknya telah meninggalkan regu penyelamat. Lukas yang sedang menunggu ibunya memilih melepaskan kejenuhan. Dengan sedikit melihat-lihat keadaan rumah sakit beserta pasien yang lain, tiba-tiba saja dia pun melihat Denny, anak yang hilang kemarin, yang ternyata kini telah bertemu dengan keluarganya. Lukas pun terlihat cukup terharu bahagia dan tidak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Tapi Maria yang tampak sangat lemah dan sudah sangat kritis hanya menanyakan bagaimana keadaan kakinya. Lukas pun di sini bilang kalau kaki ibunya itu baik-baik saja, dan setelah itu dia pun langsung menemui perawat dan bilang kalau ternyata sebenarnya kaki ibunya itu terlihat semakin parah. Si perawat pun langsung mencoba menenangkan Lukas bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan akan kembali mengoperasikan Maria secepatnya. Di sisi lain, Henry dan kawasan rumah sakit, namun sebelumnya sedikit terlihat perbedaan dengan sang sopir. Di sini Henry cuma diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian, karena nantinya mobil ini akan langsung pergi ke camp lain yang belum pernah mereka datangi. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry pun berusaha melakukan pencarian, dari mulai mencari pada daftar sampai berkeliling di tempat itu. Saat itu Henry melewati ruangan di mana Maria berada. Jika satu tirai itu tidak tertutup, mungkin Henry bisa melihat Maria. Ikatan batin seorang istri juga terlihat di sini, karena Maria sempat tersadar dan merasakan kalau ada sesuatu di balik tirai itu. Tapi apa daya kondisinya yang lemah, untuk berteriak saja tidak mampu. Tidak hanya itu saja, Lukas segera mencari air minum untuk Buya. Dia sempat melihat langkah seseorang laki-laki yang sepertinya ayahnya. Henry sudah tidak ada dan kembali ke mobil tadi. Di tempat lain, Simon dan Thomas terlihat turun dari mobil karena kebelet kencing. Lukas yang saat itu masih mengejar ayahnya dan kebingungan tidak ada apa-apa di sana, tampak sangat putus asa dan berteriak sekencang-kencangnya. Tidak disangka, teriakan Lukas didengar oleh Simon dan Thomas, yang belasan berteriak dan juga berlari untuk menghampirinya. Ayahnya bertemu 3 saudara kandung tersebut. Tak lama kemudian Henry juga mendengar iklan. Lukas turut muncul di tempat itu. Lukas bilang bahwa sang ibu malah hidup.
Hendri dan ketiga anaknya langsung menuju ke tempat di mana Maria terawat. Perawat mengatakan bahwa istrinya tengah sekarat. Namun Hendri mencoba memberitahu semangat untuk menguatkan mental istrinya. Setelah itu perawatan di sana segera menghampiri keluarga Hendri dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilakukan. Hendri dan ketiga anaknya pun ikut mengantarkan sampai ke ruang operasi dan terus memberikan dorongan setempat pada Maria. Hendri dan ketiga anaknya menunggu dengan sabar semua operasi. Keesokan harinya seorang petugas dari asuransi biro perjalanan menemui Hendri. Dia mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan bagi mereka di sebuah rumah sakit di Singapura. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui Maria dan mengatakan bahwa Dini yang mereka tolong kini telah bertemu dengan keluarganya. Ibunya pun sangat bahagia mendengarnya. Tak pesawat mereka yang membawa mereka pada akhirnya, lepas landas mereka akhirnya bersyukur masih dapat selamat. Ibunya pun sangat bahagia mendengarnya. Tak terasa pesawat yang membawa mereka pun akhirnya lepas landas. Mereka pun akhirnya bersyukur masih dapat selamat dari bencana mengerikan yang terjadi. Kemudian, film pun akhirnya selesai. Itulah alur cerita film The Impossible Shop. Ada yang masih ingat kejadian 2024? Atau kalian malah mengalami kejadian tersebut? Ceritain pengalaman kalian di sini dong. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sob. Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbah.